Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 1 kelas netral akan mempresentasikan terkait validitas pembuktian untuk mata kuliah logika dan himpunan. Sebelum itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Itu yang pertama, Rahardian Effendi dengan NIM A1I1180061, Muhammad Agung Islami dengan NIM A1I121015, Wodi Suryani dengan NIM A1I121031, Yuli Rahayu dengan NIM A1I121034, Arjun Pratama dengan NIM A1I121041, Bayu Surya Saputra dengan NIM A1I121045, Salim Irfan Mustafa dengan NIM A1I121068, dan Niin Pratiwi dengan NIM A1I121098. Baik, itulah anggota dari kelompok 1 netral. Selanjutnya, presentasi pertama yaitu saya sendiri, Salim Irfan Mustafa. Jadi baik, materi pertama yaitu premis dan argumen, inferensi induktif dan inferensi deduktif. Slide selanjutnya, logika berkenaan dengan penalaran yang dinyatakan dengan pernyataan verbal, suatu diskusi atau pembuktian yang bersifat matematik atau tidak, terdiri atas pernyataan-pernyataan yang saling berelasi. Biasanya kita memulai dengan pernyataan-pernyataan tertentu yang diterima kebenarannya dan kemudian berargumentasi untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan disebut premis, sehingga suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedang yang dimaksud dengan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti dan suatu konklusi. Konklusi ini selayaknya diturunkan dari premis-premis. Inferensi induktif. Penalaran induktif adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir, dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi, semua hewan berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Apakah itu termasuk argumen yang baik? Inferensi dari premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan kemungkinan saja dinamakan inferensi induktif. Baik, yang kedua, inferensi deduktif. Penalaran deduktif merupakan inverse atau kebalikan dari penalaran induktif. Proses penarikan simpulan dari umum ke khusus dan simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Perhatikan contoh di bawah ini. Jika harga naik, maka permintaan naik. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin naik. Jadi, jika harga naik, maka harga barang yang dijual semakin sedikit. Inferensi argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan disebut inferensi deduktif. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua, yaitu Arjun Pratama. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu materi tentang validitas pembuktian langsung, yang mana itu terbagi atas 9 komponen. Yang pertama modus ponen, selanjutnya modus tollens, simplikasi, konjungsi, hipothetical silogis atau HS, silogisma disjungsi atau SD, dilema konstruktif atau DK, dan dilema destruktif atau DD, dan terakhir tambahan atau addition. Konklusi selayaknya diturunkan dari premis-premis atau premis-premis selayaknya mengimplikasikan konklusi. Dalam argumentasi yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Jadi, validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dan dengan bantuan tabel kebenaran. Bentuk kebenaran yang digeluti oleh para matematikawan adalah kebenaran relatif. Benar atau salahnya suatu konklusi hanya dalam hubungan dengan sistem aksiomatik tertentu. Konklusi itu benar jika mengikuti hukum-hukum logika yang valid dari aksioma-aksioma sistem itu, dan negasinya adalah salah.
Untuk menentukan validitas suatu argumen dengan selalu mengerjakan tabel kebenaran tidaklah praktis. Cara yang lebih praktis banyak bertumpu pada tabel kebenaran dasar dan bentuk kondisional. Bentuk argumen yang paling sederhana dan klasik adalah modus ponens dan modus tollens. Kita masuk ke poin pertama, yaitu modus ponens atau biasa disingkat MP. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Jika P maka Q, yang dalam hal ini P, dan jika P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah kesimpulan atau konklusi yang biasa disimpulkan dengan titik 3. Kaidah modus ponens dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1, jika P maka Q, premis 2 P, maka konklusinya adalah Q. Contoh, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2, hari ini langit mendung, maka konklusinya hari ini akan hujan. Baris pertama dari tabel kebenaran kondisional menunjukkan validitas dari bentuk argumen modus ponens. Contoh kedua, premis 1, jika pintu lintas kereta api ditutup, lalu lintas akan terhenti. Premis 2, jika lalu lintas terhenti, akan terdapat kemacetan lalu lintas. Premis 3, pintu lintas kereta api ditutup. Konklusi, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Maka pertanyaan dari premis argumen di atas, apakah argumen tersebut valid? Maka untuk menentukan kevalidan dari argumen tersebut, dapat kita lihat pada layar dengan memperhatikan prosesnya, yaitu proses pertama, jika P maka Q itu adalah sebagai premis. Proses kedua, jika Q maka R itu juga premis. Proses ketiga P itu juga premis dan kesimpulannya adalah R. Maka proses keempat itu kita peroleh dengan menggunakan modus ponens pada proses 1 dan proses 3. Selanjutnya, proses 5 kita dapatkan R dengan menggunakan modus ponens dari proses 2 dan 4. Urutan keseluruhan proses di atas dinamakan bukti formal atau bukti langsung. Selanjutnya, yang kedua yaitu modus tollens atau MT. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Jika negasi Q dan jika P maka Q, maka negasi P. Dan dalam hal ini, negasi Q dan jika P maka Q adalah hipotesis, sedangkan negasi P adalah kesimpulan atau konklusi yang biasa disimbolkan dengan titik 3. Kaidah modus tollens dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi Q, dan konklusi negasi P. Contoh, premis 1 jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Premis 2, N kuadrat bernilai genap. Konklusi N bukan bilangan ganjil. Perhatikan bahwa jika P terjadi, maka Q terjadi, sehingga jika Q tidak terjadi, maka P tidak terjadi. Tinjaulah argumen berikut. 1. Jika P maka Q, premis. 2. Jika Q maka R, premis. 3. Negasi P, jika negasi P maka S, itu juga premis. 4. Negasi R, premis, dan konklusinya itu S. Validitas argumen tersebut dapat kita buktikan sebagai berikut. 1. Jika P maka Q itu premis. 2. Jika Q maka R, premis. 3. Jika negasi P maka S, premis. 4. Negasi R, premis, dan konklusinya itu S. 5. Negasi Q diperoleh dari modus tollens dari 2 dan 4. 6. Negasi P diperoleh dari modus tollens 1 dan 5. Dan 7, dan proses ke-7 kita dapatkan S dengan modus ponens proses 3 dan 6. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arjun Pratama. Selanjutnya, saya persilakan kepada Niin Pratiwi untuk melanjutkan pemaparan materi. Padanya saya persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai validitas pembuktian yang telah dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Arjun Pratama. Untuk yang bagian ketiga, yaitu mengenai simplikasi, di mana kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka Q, yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kaidah ini dapat dinyatakan dalam bentuk
Premis 1, P dan Q, dan konklusinya adalah P. Contohnya, premis 1, jika Fauzi datang, Fathan pun ikut. Premis 2, Fauzia dan Ataya datang. Konklusinya, jadi Fathan ikut datang. Argumen di atas valid dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, P maka Q, premis. Yang kedua, P dan R, premis, maka kesimpulannya adalah Q. Yang ketiga, P. B ini didapat dari proses 2, yaitu dengan cara simplikasi. Dan yang keempat, Q, didapat dari proses 1,3 menggunakan modus Polen. Kemudian yang keempat yaitu tentang konjungsi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q, maka P dan Q kaidah ini dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1, P, premis 2, Q, maka konklusinya adalah P dan Q. Artinya P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Contohnya, buktikan validitas argumen berikut. 1. P dan Q maka R, premis. Yang kedua, P dan S, premis. Yang ketiga, Q dan T, premis, maka konklusinya adalah R. Nah, argumen di atas valid dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, P dan Q, maka R, premis. Yang kedua, P dan S, premis. Yang ketiga, Q dan T, premis. Kesimpulannya R. Yang keempat, P, didapat dari proses 2, yaitu dengan proses nomor 2, yaitu dengan cara simplikasi. Dan yang kelima, didapatkan Q dari proses 3, simplikasi. Yang keenam itu P dan Q didapat dari proses 4 dan 5 dengan cara konjungsi. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu R didapat dari proses 1 dan 6 dengan cara modus Polen. Nah, di sini kita bisa lihat contoh lainnya, di mana premis 1, Agung memprogramkan mata kuliah logika dan himpunan. Premis 2-nya, Agung mengulang mata kuliah aljabar linier, sehingga konklusinya yaitu Agung memprogramkan mata kuliah logika dan himpunan dan mengulang mata kuliah aljabar linier. Yang kelima ada hypothetical syllogism atau disingkat HS. Kaidah ini didasarkan pada tautologi jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R. Kaidah ini dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1 yaitu P maka Q, premis 2, Q maka R, sehingga konklusinya adalah P maka R. Contoh 1. Untuk premis 1-nya, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Pernyataan ini benar. Premis 2, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Pernyataan ini juga benar, sehingga konklusinya adalah jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Kita lihat pada contoh 2, buktikan validitas argumen di bawah ini. Yang pertama, P maka Q merupakan premis. Yang kedua, Q maka R, premis. Yang ketiga, R maka S, premis, maka kesimpulannya P maka S. Kita buktikan dengan langkah yang pertama, P maka R merupakan premis. Yang kedua, Q maka R merupakan premis. Yang ketiga, R maka S, premis, sehingga kesimpulannya adalah P maka S. Dari proses 1 dan 2, kita hipotetikal silogismekan, sehingga hasilnya P maka R. Dan dari proses 3 dan 4, kita hipotetikalkan silogisme lagi, sehingga menghasilkan P maka S. Jadi, argumen di atas tersebut adalah valid. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Nin atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ode Suryani untuk melanjutkan materi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja di sini saya melanjutkan materi dari teman saya. Yang keenam, silogisma disjungtif. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi, jika P atau Q dan negasi P, maka Q. Kaidah ini dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1, P atau Q,
premis 2 negasi P, konklusinya Ki. Contohnya, premis 1, Yuli belajar dengan giat atau Yuli menikah tahun depan. Premis 2-nya, Yuli tidak belajar dengan giat. Dan konklusinya, Yuli menikah tahun depan. Yang ketujuh, dilema konstruktif. Premis 1, jika P maka Q dan jika R maka S. Premis 2-nya P atau R. Untuk konklusinya Q atau S, di mana dilema konstruktif ini merupakan kombinasi dua argumen modus ponens. Untuk contohnya, contoh 1, premis 1, jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi jika pacar datang, aku pergi berbelanja. Premis 2-nya, hari ini hujan atau pacar datang. Jadi konklusinya, aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Untuk contoh keduanya, jika purnama telah menghilang, maka malam menjadi gelap gulita. Jika malam semakin larut, angin bertiup semakin dingin. Purnama telah menghilang atau malam semakin larut. Jadi, malam menjadi gelap gulita atau angin bertiup semakin dingin. Kedelapan, dilema destruktif atau DD. Premis 1-nya itu, jika P maka Q dan jika R maka S. Untuk premis 2-nya, negasi P atau negasi S. Konklusinya, negasi P, premis 2-nya itu negasi Q atau negasi S, dan untuk konklusinya, negasi P atau negasi R, di mana dilema deskriptif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus ponens. Untuk contohnya, premis 1, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung, dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Premis 2-nya, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Jadi konklusinya, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari Muhammad Agung Islami. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 terkait addition atau tambahan. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi. Jika P maka P atau Q. Kaidah ini dapat dinyatakan dalam bentuk premis 1 itu kita anggap P, maka konklusinya itu P atau Q. Artinya, P ini nilainya selalu benar, maka P atau Q nilainya juga selalu benar, tidak peduli nilai benar atau salah yang dimiliki oleh pernyataan Q. Nah, contoh, jika di Pangandaran nelayan tertawa berdendang ria atau wisata ramai berpesta pora, maka di sana pasti ada pesta laut. Jika bulan Februari telah tiba, nelayan di Pangandaran tertawa berdendang ria. Bulan Februari telah tiba. Jadi konklusinya di sini kita dapatkan kesimpulannya adalah di Pangandaran ada pesta laut. Nah, untuk pembuktian argumen yang lebih kompleks dengan menggunakan bentuk-bentuk argumen valid di atas. Contoh, diberikan argumen P dan Q jika maka S dan T. Untuk premis kedua, P dan Q dan R. Di sini untuk konklusinya S atau T. Nah, apakah argumen di atas valid? Penjelasannya adalah, yang pertama kita turunkan terlebih dahulu premis-premisnya, premis 1, premis 2. Selanjutnya dari premis 2 itu kita simplikasikan sehingga kita dapatkan premis ketiga, yaitu P tambah P dan Q. Selanjutnya dari premis 1 dan premis 3 kita selesaikan menggunakan modus ponens sehingga kita dapatkan premis keempat. Premis keempat adalah
Jika P, maka S dan T. Selanjutnya, premis ketiga kita simplikasikan sehingga kita dapatkan premis kelima, yaitu P. Selanjutnya, premis keempat dan premis kelima kita selesaikan dengan metode modus ponens sehingga kita dapatkan premis keenam, S dan T. Selanjutnya, premis keenam kita simplikasikan sehingga kita dapatkan premis ketujuh, yaitu S. Nah, premis ketujuh ini kita selesaikan dengan cara addition atau tambahkan dengan sebuah premis, sebuah pernyataan, baik itu, yaitu di sini kita tambahkan T, jadi S atau T. Jadi argumen tersebut di atas valid. Jadi sini kita dapatkan kesimpulan bahwa pada premis ke-8 ini terakhir ini sama dengan argumen yang di atas tadi, S atau T. Nah, selanjutnya pembuktian tidak langsung. Suatu argumen adalah valid secara logis jika premis-premisnya bernilai benar dan konklusinya juga bernilai benar. Berdasarkan pemikiran ini, jika premis-premis dalam suatu argumen yang valid membawa ke konklusi yang bernilai salah, maka paling sedikit ada satu premis yang bernilai salah. Cara pembuktian ini disebut pembuktian tidak langsung, atau pembuktian dengan kontradiksi, atau reduksio, atau absurdum. Pembuktian validitas argumen dengan metode ini dilakukan dengan cara membentuk negasi dari konklusinya, yang kemudian dijadikan premis tambahan. Jika sebagai akibat langkah ini muncul kontradiksi, maka yang kita buktikan merupakan argumen yang valid. Dan jika ingin melakukan langkah selanjutnya, tentu bisa. Contoh, susunlah pembuktian tak langsung untuk memperlihatkan validitas argumen. Di sini ada premis, jika P, maka Q, jika Q, maka R, dan premis ketiga, P, konklusinya adalah R. Untuk kita tentukan apakah argumen tersebut valid, maka kita gunakan dengan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama kita turunkan terlebih dahulu premis-premis dari 3 premis tadi, kemudian dari konklusinya kita ingkari sehingga jadi negasi R. Selanjutnya dari premis kedua dan premis keempat kita selesaikan dengan modus tollens sehingga kita dapatkan premis yang kelima, yaitu negasi Q. Selanjutnya dari premis 1 dan premis 5 kita selesaikan dengan modus tollens, akan kita dapatkan premis yang ke-6, yaitu negasi P. Selanjutnya untuk premis ketiga dan premis ke-6 kita selesaikan dengan conjunction, kan kita hasilkan premis ke-7, yaitu P dan negasi P. Selanjutnya dari premis ketiga kita addition, kita tambahkan, akan menghasilkan premis ke-8, P atau R. Dan dari premis ke-6 dan premis ke-8 ini kita selesaikan dengan metode silogisma disjungsi, akan kita peroleh premis ke-9, yaitu R. Nah, dari sini kita lihat bahwa tadi kita ingkar di konklusinya, yaitu negasi R, dan yang kita dapatkan adalah R. Jadi di sini berkontradiksi antara ingkaran yang kita ingkari tadi dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya adalah argumen ini tidak valid. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bayu Surya Saputra untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu soal dan penyelesaian. Oke, yang pertama yaitu buktikan argumen berikut. Soal yang pertama yaitu kurung siku dalam kurung A, maka dalam kurung B atau C balas kurung siku, maka kurung siku dalam kurung D, maka C balas kurung, maka F balas kurung siku. Yang kedua yaitu dalam kurung D, maka C balas kurung, maka negasi F. Simpulannya yaitu jadi A, maka dalam kurung B atau C balas kurung. Untuk buktinya yaitu yang pertama, kurung siku dalam kurung A, maka balas dalam kurung B atau C
balas kurung siku, maka dalam kurung D maka C balas kurung maka negasi F. Yang kedua yaitu dalam kurung D maka C balas kurung maka F. Kedua jadi A maka dalam kurung B. Yang ketiga yaitu A maka dalam kurung B atau C yaitu merupakan modus ponen dari 1 dan 2. Jadi terbukti bahwa argumen tersebut memiliki kesimpulan yaitu A maka dalam kurung B atau C balas kurung. Yang kedua yaitu susunlah suatu bukti formal keabsahan bagi argumen yang berikut. Yang pertama A maka B, yang kedua C maka D, yang ketiga negasi B atau negasi D, dan dalam kurung negasi A atau negasi B, kesimpulannya jadi negasi A atau negasi C. Intinya, yang pertama, premis pertama yaitu A maka B, premis yang kedua C maka D, premis yang ketiga dalam kurung negasi B atau negasi D balas kurung, dan dalam kurung negasi A atau negasi B balas kurung, premis ketiga jadi A jadi negasi A atau negasi C. Untuk yang keempat yaitu dalam kurung A maka B balas kurung, dan dalam kurung C maka D balas kurung merupakan konjungsi dari premis 1 dan 2. Yang kelima yaitu negasi B atau negasi D merupakan simplikasi dari 3. Yang keenam yaitu negasi A atau negasi C. Yang keenam yaitu negasi A atau negasi C merupakan, saya ulangi bahwa yang keenam yaitu negasi A atau negasi C merupakan dilema destruktif dari 4 dan 5. Kemudian soal yang ketiga yaitu susunlah suatu bukti formal keabsahan bagi argumen berikut. Untuk yang pertama C maka dalam kurung F dan negasi G. Yang kedua yaitu dalam kurung F atau G balas kurung maka H. Yang ketiga yaitu C, jadi kesimpulannya yaitu H. Untuk buktinya yang pertama yaitu C maka dalam kurung F dan negasi G merupakan premis pertama. Yang kedua yaitu dalam kurung F atau G balas kurung maka H, premis yang kedua. Yang ketiga itu C, premis yang ketiga, dan kesimpulannya H. Yang keempat yaitu F dan negasi G merupakan modus ponen dari 1 dan 3. Untuk yang kelima yaitu F yang merupakan simplikasi dari 4. Yang keenam yaitu F atau G merupakan addition dari 5. Yang ketujuh yaitu H merupakan modus ponen dari 2 dan 6. Jadi terbukti bahwa untuk kesimpulannya yaitu dalam H. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada Rahardian Effendi untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Pada nomor 4 ini, dapat suatu soal di mana soalnya adalah susunlah suatu bukti formal keabsahan bagi argumen-argumen yang berikut dengan memakai lambang-lambang diberikan menurut urutan kehadirannya dalam argumen tersebut. 1. Jika aljabar diharuskan dan ilmu ukur diharuskan, maka semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Aljabar diharuskan dan goniometri diharuskan. Oleh karena itu, semua mahasiswa akan mempelajari matematika. Baik, kita masuk ke tahap penyelesaian. Kita misalkan A ialah aljabar diharuskan, U ilmu ukur diharuskan, G goniometri diharuskan, dan M merupakan semua mahasiswa akan mempelajari. Maka kita akan mendapatkan 8 pembuktian yang terdapat dalam tabel tersebut, dapat dilihat pada layar. Yang keduanya, Abdul menghadiri pertemuan atau Abdul tidak diundang pada pertemuan.
Jika para direktur memerlukan Abdur pada saat pertemuan, maka ia akan diundang pada pertemuan. Abdul tidak menghadiri pertemuan. Jika para direktur tidak menginginkan Abdul pada pertemuan, maka Abdul akan keluar dari perusahaan. Oleh karena itu, Abdul akan keluar dari perusahaan. Kemudian kita misalkan lagi, A merupakan Abdul menghadiri pertemuan. U merupakan Abdul diundang pada pertemuan. D-nya merupakan para direktur memerlukan Abdul pada pertemuan. Dan P, Abdul akan keluar dari perusahaan. Maka kita mendapatkan 7 pembuktian di mata tabelnya. Yang pertama, A atau lingkaran U premis. Yang kedua, D maka U premis. Yang ketiga, lingkaran A premis. Keempat, lingkarannya maka P premis atau konklusi di P. Yang kelima, lingkaran U 1 dan 3 disjungsi silogisme. Lingkaran D 2 dan 5 modus tolen. Ketujuh, P, 4 dan 6 modus ponens. Baiklah, itu tadi pembahasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radian Effendi atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Yuli Rahayu untuk melanjutkan pemaparan materi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang ketiga, yaitu jika barang berkurang, maka harga akan naik. Jika ada perubahan dalam pemerintah, maka pengawasan pajak tidak akan diteruskan. Jika ancaman inflasi mendesak, maka pengawasan pajak akan diteruskan. Jika produksi berlebih, maka harga tidak akan naik. Ada kenaikan produksi atau ada perubahan pada pemerintahan. Oleh karena itu, kenaikan barang-barang tidak akan berlarut atau ancaman inflasi tidak mendesak. Penyelesaian, di sini kita misalkan B, barang berkurang, H, harga akan naik, P, ada perubahan dalam pemerintahan, A, pengawasan pajak akan diteruskan, L, ancaman inflasi mendesak, N, produksi berlebih. Maka kita dapatkan yang pertama yaitu jika B maka H promis, yang kedua jika B maka ingkaran A promis, yang ketiga yaitu jika L maka A promis, yang keempat jika N maka ingkaran H promis, dan yang kelima yaitu jika N, yang kelima yaitu jika N dan P promis, kita dapatkan konklusi ingkaran B dan L dan ingkaran L. Selanjutnya, jika P maka ingkaran A atau N maka ingkaran H, 2 dan 4 mengkonjungsi P atau N yang pada nomor 5 merupakan hukum komutatif. Selanjutnya ingkaran A dan ingkaran H 6,7. Yang ke-8 yaitu ingkaran A dan ingkaran H 6,7 dilema konstruktif. Yang ke-9 jika B maka H atau L maka A 1,3 konjungsi. Yang ke-10 ingkaran H dan ingkaran A. Yang ke-8 yaitu hukum komutatif. Yang ke-11 yaitu ingkaran B dan ingkaran L 9 dan 10 konstruktif dilema. Soal selanjutnya, jika pemeriksaan berlanjut, maka bukti baru akan ditunjukkan. Jika bukti baru ditunjukkan, maka beberapa warga kota penting akan terlibat. Jika beberapa warga kota penting terlibat, maka surat kabar akan berhenti mengumumkan perkara ini. Jika kelanjutan pemeriksaan membawakan bahwa surat kabar menghentikan pengumuman perkara ini, maka penunjukan bukti baru membawakan bahwa penyelidikan berlanjut. Penyelidikan tidak berlanjut, oleh karena itu bukti baru tidak akan ditunjukkan. Penyelesaian, kita misalkan P merupakan pemeriksaan berlanjut, B merupakan bukti baru akan ditunjukkan, W beberapa warga kota penting akan terlibat, K. Surat kabar berhenti mengumumkan perkara ini. Maka, jika P maka B merupakan promis, B maka W merupakan promis, W maka K merupakan promis, P maka K, jika P maka K, maka B maka P merupakan promis. Ingkaran P promis, konklusi ingkaran B, P maka W, 1 dan 2 merupakan hipotetikal, P maka K
6 dan 3 merupakan hipotetikal, B maka P, 4 dan 7 merupakan modus ponen, lingkaran B, 8 dan 5 merupakan modus tollens. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuli Rahayu atas pemaparan materinya. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 netral terkait validitas pembuktian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.